Oke, kita buka Alkitab kita. Kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur. Mazmur 103. Kita akan lihat terlebih dulu ayat 1 sampai dengan ayat 5 saja. Saudaraku, itulah firman Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kita akan melihat bahwa malam ini kita mengakhiri ibadah KKR sepanjang tahun. Saya kebagian beberapa kali, dan malam ini saudaraku saya merasa sangat-sangat terhormat untuk berkhotbah pada malam tutup tahun ini. Oke, puji Tuhan. Nah, malam ini kalau saudara perhatikan ayat-ayat tadi dimulai dengan pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya lebih setuju dengan kalimat dalam bahasa Inggris, bless the Lord, oh my soul. Berkatilah Tuhan hai jiwaku. Apa kita pantas memberkati Tuhan? Ada orang bertanya, pendeta, apa pantas kita memberkati Tuhan? Saya bilang kita jangan lari dari kenyataan bahwa dari mulut yang satu ini hanya boleh keluar apa, saudaraku? Berkat. Oke. Ya. Kalau dari mulut yang satu hanya boleh keluar berkat, berarti kalau kita mengeluarkan kata memberkati Tuhan dalam pujian, tidak salah kan? Kita tidak lihat konteks yang lain. Kita lihat dari satu saja bahwa mulut ini hanya satu. Amin, saudaraku. Kalau mulut dua atau mulut banyak, nah itu cerewet. Ya, itu kalau di Ambon, mana dia pemulu banyak betul. Itu, ayo kita. Ya, itu artinya cerewet, saudaraku. Mulu banyak. Oke. Tapi kemudian malam ini kita melihat bahwa dari mulut yang satu ini hanya boleh keluar berkat. Bless the Lord, oh my soul. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku. Tapi dalam konteks yang lain kita bisa melihat bahwa kalau kita memberkati, artinya kita memberi yang terbaik. Tuhan. Ya, kita memberi yang terbaik. Pada waktu kita memuji Tuhan tadi, adakah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan? Puji-pujian kita, haleluya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita begini, hati-hati jangan sampai kita memuji Tuhan dengan bibir kita, tetapi hati ini jauh dari Tuhan. Malam ini kita mau cek dan recek, supaya kita memasuki akhir tahun ini betul-betul dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo, kita masuk hari akhir tahun ini dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Nah, malam ini kalau kita berkata, berkatilah Tuhan hai jiwaku. Mengapa? Alasannya, saudara perhatikan. Ayat 2 berkata, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan itu baik, amin. Yakin? Walaupun Tuhan izinkan bom meledak, dia tetap baik. Tahun lalu saya kecelakaan, terbuat terpuntang-panting, darah aku tulang patah-patah sampai krisis, dan orang sudah bahkan menulis di koran dan disiarkan di radio, pendeta Ade Manhuto meninggal. Apakah Tuhan baik? Saya tidak tahu sepanjang tahun ini saudara pernah bersungut nggak dengan Tuhan? Pernah nggak menyalahkan Tuhan? Gitu kan? Kalau udah begitu, lalu akhirnya lagu Deloitte. Ya, tak? Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Kasihan, belum tahu dia. Ya, tak? Mengapa hidupku harus begini, dikatakan, dengan derita yang tiada akhir, kasihan. Aduh, hidup ini merana. Ya. Apakah salahku? Apalagi kalau ngomong ke Tuhan, salah gue apa? Kurang apa gue? Kebaktian tiap Rabono,
Kasih kolekta yang paling sedikit goceng. Tuhan kurang apa? Begini terus. Katanya engkau Allah Maha Kuasa, kenapa masalahku nggak selesai-selesai? Tanpa sadar engkau sudah menghujat Tuhan dengan mulut. Padahal mulut yang satu hanya untuk apa tadi? Memberkati saja. Lalu di mana kita memberkati Tuhan tadi? Apakah ia baik? Tuhan baik kami saudaraku. Dalam segala hal ia tetap baik. Puji Tuhan. Iya. Tadi saya sempat nonton televisi. Gus Dur mengunjungi korban ledakan bom kemarin di Rumah Sakit Karawaci. Beliau menghimbau semua pihak mengutuki perbuatan biadab itu. Apakah kita harus mengutuki? Tentu tidak. Amin. Kita tidak terpanggil untuk mengutuki. Sekali lagi, mulut yang sudah dikuduskan Tuhan ini tidak lagi untuk mengutuki. Haleluya. Nah, karena itu bagaimana caranya kita bisa memaki-maki Tuhan, menyalahkan Tuhan, menghujat Tuhan dengan segala kata-kata tadi. Apa salahku, dosaku? Ya, apalagi kalau saudara ingat nyanyian-nyanyian dunia itu bikin pusing. Ya, puji Tuhan. Nyanyian surga nggak begitu ya, saudara? Amin. Amin. Tadi kita dengar Pak Bambang udah ajak kita menyanyi El Shaddai. Terus nyanyi tadi asalnya itu merasakan dari sini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kalau kita mengecapkan dia Maha Kuasa, kok masih ragu? Kok masih susah? Waktu saya ke Medan April yang lalu, orang berkata, pendeta sering-sering lagi sini. Saya tanya, kenapa? Di Medan banyak orang seteres katanya. Saya berkata, kalau di sini banyak gereja, kenapa mesti seteres? Tahu seteres? Stres. Ada halak kita di sini. Horas. Iya, nah, buat apa sih Teres? Saya bilang. Lalu dia bilang begini, pendeta, mestinya kaulah sering-sering kemari. Bernyanyilah menghibur kami. Saya bilang begitu, banyak orang Batak bisa bernyanyi, kenapa perlu penghiburan dari Jakarta? Ya. Saya mau tanya buat saudara. Ada manusia dulu diberi gelar The Smiling Singer. Tapi kenapa dia stres? Sampai 2 kali sebab bunuh diri. Untuk tidur malam aja butuh valium 5-3 butir baru tidur. Masih puji Tuhan nggak mati saudara tuh. Saya mau katakan buat saudara, di mana salahnya? Nah, kita mau koreksi itu pada malam ini. Haleluya. Nomor 1 kita mau cek dengan Tuhan dulu. Dia baik, amin saudara. Amin. Sahabat saya Yonas Wisa, padahal kan baru bertobat. Jadi ceritanya saya bertobat Juli 78. Tuhan kasih kerinduan di hati saya untuk cari dia. Hari Melki, cari yang lain-lain. Dan nomor 1 Yonas dimenangkan. Oktober 78 Yonas menyerahkan diri pada Tuhan. Dan langsung tinggalkan nightclub. Semua orang bilang, lu ikutin si Ari, lu mau makan apa ya? Dia bilang makan nasi dong, makan batu. Bener aja. Iya toh. Puji Tuhan. Darah aku lalu dia berkata gini, Dek, lu tahu gak kenapa gue berani nekat keluar dari nightclub? Ya gue gak tahu, lu ngomong dong. Jadi gue bisa cerita sama orang. Ada 3 alasan. Oke, 1, apa? Tuhan itu baik. Amin. 2, apa tuh? Tuhan itu maha baik. Oke, Tuhan maha baik. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, tiada yang sebaik Tuhan. Saya bilang, oh itu yang membuat dia berani keluar. Iya, kalau bukan itu saya nggak berani. Saya keluar mau makan apa? Orang saya punya pencarian hanya di nightclub jual suara. Saya puji Tuhan, saudaraku. Waktu dia keluar teman-teman yang lain berkata, lu gila ikutin si Ade. Biarin aja dia gila sendiri. Terus Yonas bilang begini, kalau jadi orang Kristen belum dibilangin gila itu belum Kristen bener katanya.
Saya bilang cocok loh. Tuhan itu baik, maha baik, dan tidak ada yang sebaik Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya kalau secara jauh dari Tuhan, bagaimana mungkin saudara bisa berkata ia baik? Ya, saya mau tanya saudara, jauh atau dekat dengan Tuhan? Bener nih. Akrab nggak dengan Tuhan? Halo, akrab nggak? Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan. Nah, tapi saya mau katakan buat saudara, kalimat yang akan saya sebutkan ini lebih cocok kepada aslinya. Ya, the intimate friendship with the Lord, the intimate friendship with the Lord, apa tuh? Persahabatan yang intim dengan Tuhan is the prerogative of those who revere Him. Ya, adalah apa tadi? Prerogative. What prerogative? Hak istimewa. Gus Dur punya hak prerogative. Okay. Ya, the intimate friendship with the Lord is the prerogative of those who revere Him. Ya, kalau kita semua hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita mempunyai hak istimewa untuk apa tadi? Menjadi sahabat akrab intim dengan Tuhan. Nah, kenapa kita tidak pakai itu hak istimewa itu untuk semakin dekat dengan Tuhan? Haleluya. Saudara tahu Daud? Raja Daud itu begitu sangat disukai oleh Tuhan, sehingga saudara tahu enggak? Dari kemah Musa, bait Allah yang dibangun Salomo rubuh lagi, bait Allah yang dibangun oleh Ezra rubuh lagi, kemah Daud juga sudah rubuh. Tapi dari keempat-empatnya itu hanya kemah Daud yang akan dibangun kembali oleh Allah dan yang dipulihkan. Mengapa? Karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia rindu akan tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu sudah 20 tahun ada di rumah Abinadab sejak direbut oleh orang Filistin. Tetapi Saul tidak punya keinginan untuk bawa itu kembali. Daud punya keinginan. Sekalipun dia pernah bikin salah, karena dia tidak pikul itu dengan imam-imam yang pikul itu, tapi dia bawa dalam kereta. Akhirnya Usa mati, betul? Tapi kemudian dia bayar mahal untuk membawa tabut itu kembali ke Yerusalem dan tidak bawa ke kemah Musa, tapi dia buat kemah khusus untuk itu. Mengapa? Dia mau dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara mau dekat dengan Tuhan, cek malam ini. Ya. Dan orang yang dekat dengan Tuhan tentunya dikatakan tadi pada ayat 14 itu, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, segala rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Dan berbahagialah jikalau kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saya ada di Manado Oktober yang lalu. Dan ada cerita 3 anak kecil sedang ngobrol-ngobrol. Dan tentunya dialek sana, saudara. Yang satu tanya buat teman yang dua begini. Nyana. Deng sapa nganape bapa batama. Saudara ngerti nggak? Deng sapa nganape bapa batama. Dengan siapa ayahmu bersahabat? Yang satu bilang, oh kita pe papa komang bataman deng wali kota no. Ya. Bapakku bersahabat dengan wali kota. Nganadang yang ditanya ini jawab. Oh, kita pe papa lebih tinggi dari ngana pepa. Kita pe papa bataman dan gubernur. Yang satu ini diam aja. Siapa ngana badian? Bilang jodeng sapa ngana pepa bataman. Dia bilang begini. Kita bepa petama lebih tinggi dari manusia semua. Presiden kota lebih tinggi lagi. Oh, siapa itu? Tuhan Yesus tahu. Amin, saudara. Dia bangga karena ayahnya bersahabat dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, malam ini saudaraku, mau dekat dengan Tuhan? Kita kembali pada Mazmur 103 tadi. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Dan kalau orang takut akan Tuhan, saudaraku, perhatikan baik-baik. Ayat 17 berkata apa?
Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berarti orang yang memberkati Tuhan tadi adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan dia kenal Tuhan betul. Dia bergaul dengan Tuhan betul. Dan tidak ada waktu yang kosong bagi dia. Tapi setiap waktu diisinya dalam pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya percaya kalau orang itu akrab dengan Tuhan, ia akan selalu penuh dengan pujian bagi Tuhan. Selalu penuh dengan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dan aku saya mau katakan terus terang. Saya ditelepon dari kanan kiri. Dek, reaksi you apa? Gereja dibom kayak begitu. Saya bilang reaksi saya adalah bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Heran loh. Dia bilangnya. Udah jelas kita kena musibah kayak begitu. Kok lu bilang Tuhan itu baik? Lu cuma berkata bersyukur. Lu gak rasa tuh. Lihat sana tuh orang-orang di rumah sakit sana. Saya bilang, siapa bilang? Orang Ambon bilang potong di kuku rasa di daging. Amin, saudara. Satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh merasa sakit, betul? Nah, saudara kita sakit karena dikenakan dengan bom itu, bahkan ada yang mati. Apakah saya harus berdiam diri dan berkata, Tuhan, aku kutuki mereka? No way. Mulutku bukan untuk mengutuki. Haleluya. Nah, tetapi bagaimana kita membuat respons atas segalanya itu? Kita tidak membuat respons seperti orang dunia. Kita membuat respons sebagai sahabat-sahabat karib Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak bereaksi secara negatif. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Ibu Doa tadi bahwa saudara, sekalipun ada bom, acuh aja. Yang penting Tuhan kita maha besar. Amin, saudara. Saya belum besuk sahabat saya dengar dia juga kena akibat dari bom itu. Lagi Guslo, saya baru tahu tadi pagi. Ya, saya bilang oke, nanti saya akan besuk dia besok. Rupanya mobilnya kena radiasi panas dari api bom itu. Katanya mobilnya sendiri sampai seluruh catnya meleleh. Dan dia sendiri terkena panas api itu. Oke, kita berdoa buat dia. Amin, saudara. Tapi yang jelas bahwa kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita akan melihat segala kebaikan itu. Amin, saudara. Mari, saudara lihat ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Orang model di mana itu, saudaraku? Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, ampun. Apa pantas berdiri di sini? Ya, masa laluku hitam gelap. Padahal anak pendeta. Bisa bayangkan. Nah, Rasul Paul berkata, semua orang telah berdosa. Dan dari semua yang berdosa itu, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu, Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya dalam diriku. Amin, saudara. Saya merasa sangat-sangat berhutang sama Tuhan. Dan saya merasa saya tidak akan pernah bisa membayar hutang itu. Mengapa? Saya berhutang darah dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, Ia yang mengampuni segala kesalahan. Ya, coba baca baik-baik, saudaraku. Ayat 10 dan sampai dengan ayat 14. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kalau orang tidak takut Tuhan, tidak akan pernah mau bertobat. Amin, saudara. Orang yang takut Tuhan, dia pasti bertobat. Kemudian ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Saudara baca kalimat terakhir.
Kita ini debu, sudah tahu dalam kitab Yesaya ada dikatakan, kita ini sebagai sebutir debu pada neraca dan sebagai setitik air pada timba. Itulah kita. Sekali lagi, kita ini tidak ubahnya seperti sebutir debu pada neraca dan setitik air pada timba. Nggak lebih daripada itu. Ya. Tetapi karena kemaha besarannya itu, saudara, Ia mau mengampuni kita. Terimalah itu sebagai anugerah yang paling besar. Haleluya. Amin. Begitu. Masih bisa kita berkata, Tuhan, Engkau jahat. Masih bisakah kita berkata, Tuhan, Engkau bocengui? Ya cengui senantiasa. Kita saja yang sering bocengui. Ya. Bokamsya. Tahu bokamsya? Ondang bar. Tahu ondang bar? Nggak tahu berterima kasih. Puji Tuhan. Nah, malam ini kita mau berkata, Engkau baik. Amin. Aku ini cuma sebutir debu pada neraca, setitik air pada timba. Engkau pedulikan begitu manis. Betapa ajaibnya. Amin, saudaraku. Amin. Oke, puji Tuhan. Ia mengampuni kita. Ada orang berkata pada saya gini, pendeta, ada nggak manusia yang perfect di dunia ini? Tidak ada. Kalau begitu semua tetap berdosa pun, termasuk yang sudah bertobat. Saya bilang, you salah. Yang sudah bertobat itu dalam proses menuju kesempurnaan. Amin, saudaraku. Karena kita terus bertumbuh menuju kesempurnaan. Nah, dalam bertumbuh itu kita sering kali gagal, betul nggak? Tapi dalam kegagalan kita, Tuhan berkata, mari, jangan lari, jangan lari. Ya, saya sudah lama tidak bertemu seorang sahabat. Kemudian saya dengar bahwa dia pindah agama. Saya nangis. Tuhan, saya lama nggak ketemu dia. Kenapa dia pindah agama? Ternyata, saudaraku, dia dikucilkan dari gereja. Karena apa? Dia berbuat satu kesalahan dan dikucilkan dari gereja. Dia berkata, saya sudah datang mengaku dosa saya. Kenapa tetap dikucilkan? Dan kalau begitu, saya tidak punya tempat di gereja. Dan saya cari yang lain. Gereja bawang. Tahu gereja bawang? Nggak tahu juga. Oke. Malam ini, saudaraku, kalau Tuhan begitu mengampuni kita, tuh, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terus, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terus, jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan. Puji Tuhan. Coba cek, masihkah saudara simpan kesalahan orang sampai malam ini? Masihkah saudara simpan kesalahan orang sampai malam ini? Akan saudara bawa itu terus memasuki tahun baru dengan kekesalan di hati? Malam ini kita periksa diri saudara. Jangan bilang kau takut Tuhan kalau kau masih simpan kebencian di hati. Haleluya. Oke. Saya percaya kita semua mau dipulihkan malam ini. Haleluya. Amin. Baik, kita lihat yang kedua. Apa yang Tuhan buat untuk kita? Masih pada ayat 3. Yang menyembuhkan segala penyakit. Begitu. Saudara bisa bayangkan pada waktu ia tergantung di kayu salib, apa ia tanggung ganti kita? Coba. Selain dosa dan pemberontakan kita. Penyakit kita. Penderitaan kita. Apalagi kutuk ganti kita. Amin. Nah, kalau ia sudah tanggung penyakit itu, dia memberi jaminan oleh bilurnya kita sembuh. Puji Tuhan. Seringkali orang bikin janji sama Tuhan Yesus. Lagi sudah megap-megap di ICU, saudara. Itu ICU bukan ICU you see me. ICU intensive care unit. Mama panggil pendeta. 5, Ma. 5. Biar afdol.
Ya. Yang satu doa di kaki kiri, kaki kanan. Yang satu doa di tangan kiri, tangan kanan. Yang satu di kepala. Haleluya. 5 menit. Saya berjanji. Kayak lagu Padamu Negeri aja. Bisa bayangkan gak? Tuhan, jikalau Engkau menyembuhkanku, aku mau melayani Engkau. Gombal. Saudara tahu kalau bencong bilang gombal apa? Gomsek. Ya. Nah, malam ini saya baca, saudara. Ya. Tapi setelah sembuh, mana? Jangankan korban ucapan syukur, kamsia juga enggak kok. Kabur dia. Coba periksa malam ini. Kita jangan lari dari kenyataan. Sepanjang tahun ini, apakah saudara bersyukur karena saudara sembuh? Mungkin hanya karena pilek kecil saudara sembuh, lalu saudara bersyukur nggak? Nah ya. Apalagi model Ade Manahu itu disembuhkan yang segitu ajaib oleh Tuhan. Kalau nggak kamsia, kebangetan saudara. Nah, makanya orang berkata, kenapa sih dia begitu getol melayani setelah kesembuhan itu? Saya bilang, dengan apa akan kubalas segala kebaikan itu? Dengan apa akan kubalas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Bisa balas kesembuhan Tuhan berikan. Malam ini jangan main-main. Cek dirimu supaya jangan engkau asal aja beribadah. Ada sinetron atau cerita acara di televisi, asal. Asal. Benar aja. Yang jadi orang Kristen asal. Nah, malam ini kalau kita periksa diri kita, ia menyembuhkan kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Coba perhatikan ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kalau bukan anugerah Tuhan memberi kita kesembuhan, kita semuanya satu kali sakit lewat, semua rame-rame. Ya. Dan puji Tuhan, ia menjamin kesehatan yang prima bagi anak-anaknya. Amin, saudaraku. Tapi dengan tubuh yang sehat, apa yang kau buat? Sepanjang tahun ini, apa yang kau buat dengan tubuh yang sehat itu? Ya. Yang tunggu nanti sudah menggap-menggap di ICU tadi baru, aku berjanji, kalau aku sembuh, aku mau melayani. Ya, Aman Kasan. Tahu Aman Kasan? Itu kata orang di daerah Kepala Burung di Irian Jaya sana itu. Ini nggak bisa bilang Aman Kasan, Aman Kasan. Ini nggak bisa bilang binun. Ya. Bikin janji boleh janji, akhirnya waktu itu boleh punya lagu yang muncul. Tinggi gunung 1000 janji. Itu dia, teruskan aja sendiri. Amin. Kita sering kali umbar janji sama Tuhan. Ya, itu di Aman ada orang sembahyang beliau tahu lagu ya, cerita itu. Tuhan, tolong kata orang juga. Kata tolong selamat sampai di daratan, bikin gereja dari emas. Sudah ngerti nggak tuh? Perahunya lagi diombang-ambingkan oleh gelombang. Tuhan, pokoknya selamat sampai di darat. Aku bikin gereja dari emas. Istrinya bilang, Pak, berdoa apaan, buat makan aja susah. Kau bikin gereja dari emas. Dan dia bilang, diam saja, beta lagi bohongi Tuhan. Kira-kira bisa bohong sama Tuhan, cari penyakit. Periksa diri malam ini. Amin. Oke. Kalau di Manado ceritanya lain lagi. Ada om-om umur 53 tahun penjatuhan kelapa. Dia sudah sakit rematik, tiba-tiba kambuh rematiknya. DP kaki kejang. Dia tarik nggak bisa. Aduh Tuhan, tolong jawab kita. Asal tak bisa lipat tapi kaki. Asal kaki bisa aku tekuk. Kalau kita turun sampai di tanah.
Tapi doi semua di rumah Fornana Tuhan Yesus. Asal aku selamat turun sampai di tanah, uangku di rumah semua untuk Engkau. Dia bilang, dalam nama Yesus. Oh haleluya. Makasih Jo Tuhan, dia turun. Begitu sampai di tanah dia tidak bilang, Tuhan terima kasih, aku akan menggenapi nazarku. Tapi dia berkata begini, nyanda kuat. Tuhan, kita tadi cuma aku sedu dengan puji Tuhan. Main dengan Tuhan. Oke, ia sembuhkan engkau. Tahu? Amin. Oke, yang ketiga, apa yang ia buat? Ayat 4. Ia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya. Ia masuk dalam kematian itu. Ia bangkit dan menang. Ia berikan kita kemenangan. Haleluya. Maut tidak lagi berkuasa atas kita. Ya. Saya pernah mendoakan seorang bapak. Sombongnya ajubile, saudara. Tapi waktu dia sudah dalam keadaan sekarat, dia teriak, takut, gelap, orang sombong itu mau mati takut, saudara. Lalu anaknya telepon, Om Ade tolong datang. Tapi itu lagi sekarat, tapi takut mati. Saya karena tahu saya lama berdoa buat dia, saya datang. Haleluya. Aduh, tolong, beta takut. Tentu dia orang Ambon kan ya. Beta takut. Kenapa takut? Ada orang hitam besar mau datang mau hela beta. Mau tarik dia, saudara. Saya bilang, mau lihat malaikat terang yang datang jemput? Mau. Bertobat. Kata itu lagi. Punya beta atau orang keras kepala betul. Sudah sekarang tuh dengar kata bertobat nggak mau terima, saudara. Saya bilang kalau gitu beta pulang. Jangan. Sudah ada di sini sembahyang for beta. Enggak. Kenapa? Bertobat dulu. Iya. Enggak, jangan bohong. Bertobat dulu. Iya, bertobat yang benar. Iya, beta mau bertobat. Oke. Saudaraku, kemudian saya berdoa minta belas kasihan Bapak. Allah berkata, tumpang tangan. Anugerah Allah yang sempurna turun atas semua. Belas kasihan Bapa yang tiada taranya turun atas semua. Kasih Bapa yang begitu ajaib turun atas semua. Yang mengampuni dosamu. Ikuti doa saya. Tuntun dia. Tuhan, saya minta ampun saudaraku. Tapi saya bilang, saya minta ampun atas semua penyelewengan saya. Dia diam. Istrinya anak nangis. Papa ngaku deh, Pak. Gak mau ngaku. Saya bilang lagi, oke, ikuti saya lagi. Ampuni saya atas dosa penyelewengan saya. Diam. Saya bilang, saya pulang. Jangan, saya mau ngaku. Tuhan ampuni saya. Dosa penyelewengan saya. Maafin saya, maaf. Orang melos rasa ya. Awas lo, rasain lo ya. Kemudian saudaraku, dia mau mengaku dengan tuntas. Tantangan lagi, putuskan segala kutuk dosa itu. Maut tidak lagi berkuasa tuh deh. Hei kau manusia hitam, aku tagih kau pergi. Dan kalau bapak dia sekarang pulang, dia pulang dalam damai. Lalu saya bilang, apa yang kau melihat? Udah pergi dia. Sekarang yang terang datang. Baik. Kemudian istrinya berkata, Bung Ade, bisa minta dia hidup enggak? Saya bilang, kalau hidup dia bikin dosa lagi, suruh pulang sekarang saja. Anaknya di sini, amin. Anaknya, amin. Puji Tuhan. Saudara ketawa, tapi suasana itu mencekam loh, saudara. Benar-benar mencekam. Saya tumpang tangan lagi. Mau pulang dengan damai, pulanglah. Gak lama dia berkata, makasih Bung Ade. Saya pulang, malam-malam saya ditelepon. Bung, Papa udah jalan. Oke, bagaimana tadi? Dia bilang, malaikat
terang datang jemput Papa. Oke ya, kalian tinggal semua, Papa mau jalan. Besok saya datang, senyum manis dan saya bilang, puji Tuhan, mau nggak saya masukin koran? Apa? Telah meninggal dunia dengan sukses. Amin. Kalau nggak mau jangan jemput tadi. Dari makhluk yang hitam besar yang menakutkan, kemudian dia bisa pulang dengan damai. Dia ditebus dari lubang kubur. Kehidupan kekal menanti dia. Haleluya. Walaupun nanti dia tidak punya upah. Nggak ada upah, mau mati baru bertobat kok. Apa yang dapat upah, saudara? Betul? Amin. Dia tidak bisa menyanyi upahmu besar di surga, nggak bisa dia. Gitu. Masih untung selamat. Detik-detik terakhir, betul kan? Puji Tuhan. Betul, saudaraku, saya katakan yang jujur. Saya sering mendoakan orang sudah koma. Dan Tuhan mengizinkan saya mengalami pelayanan-pelayanan seperti itu. Mengapa? Supaya saya bisa cerita di mana-mana. Jangan sombong dengan Tuhan. Nyawamu ada dalam tangan. Engkau dan aku tidak seperti tadi sebutir debu pada neraca, setitik air pada timba. Kamu sombong dengan Allah yang maha kuasa, maha besar. No. Amin, saudara. Baik, ia menebus kita dari kematian kekal. Yang keempat, apa yang ia buat? Ia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Ya. Bayangkan bahwa kasih setianya itu tiada berkesudahan. Amin. Rahmatnya tiada habis-habisnya. Selalu baru pada setiap pagi. Itu menjadi mahkota kita. Ajaib nggak tuh? Nah, bagaimana kita nggak kansia sama Tuhan untuk hal ini? Tahu diri, saudara. Ya, ia memahkotai kita dengan segala yang bersifat kekal adanya. Ya, jangan ditukarkan mahkota kekekalan itu dengan perkara-perkara duniawi yang hanya sesaat saja. Terus itu akan berlalu dengan tidak punya bekas apa-apa. Amin, saudara. Oke, puji Tuhan. Ingat segala kebaikan. Puji Tuhan. Saya akan ajak saudara melihat ini baik-baik. Lihat ayat 8, ayat 17 sekali lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan apa di situ? Keadilannya bagi anak cucu, sambung, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Di saat-saat dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, selalu ingat firman Tuhan dan selalu ingat melakukan firman itu. Ada nyanyian lama. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, sambung saudara, supaya jangan aku berdosa padamu. Itu buat apa, saudaraku? Kalau taruh firman di hati, ingat terus firman itu. Betul tak? Ingat untuk melakukan, bukan ingat untuk hafal. Coba hafal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu. Iya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hafal, bisa berdeklamasi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi apa artinya kalau engkau cuma hafal tapi tidak ingat untuk melakukannya? Amin. Oke. Maka terus ke bawah, saudara akan temukan itu. Ayat 20. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai apa di situ? Pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Haleluya. Saya percaya di saat kita sedang dalam keadaan terjepit, jauh di hati ini ada suara firman mengingatkan kita. Tatkala engkau dengar itu, kerjakan itu. Jangan saudara tepis itu firman. Nehi. Dikatakan aja. Aku mau melakukannya. Amin. Puji Tuhan.
Satu hari Minggu, satu kali hari Minggu, kami mau keluar dari Pondok Indah itu ada tawuran di depan mall. Jadi kami tidak bisa lewat situ, saudara, kami muter. Pada waktu muter di jalan Perogong, ya, itu pagi-pagi masih jam 6, saudara. Ada sepasang muda-mudi sedang berbincang-bincang dengan mesra. Yang wanita duduk di kursi di bangkunya warung, dan yang pria jongkok. Saya lihat yang pria mulai ngomong, karena lagi macet, semua orang yang lewat situ jadi macet. Pria lagi ngomong, mungkin dia berkata kucek hota he. Ya. Tapi yang wanita geleng kepala, mungkin dia bilang nehi ya. Saya bilang buat istri saya, tahu nggak apa yang laki-laki dibilang? Apa nggak dengar apa juga, pintu kaca yang tertutup. Ini dia lagi bilang kucek hota he. Kok tahu? Kalau ceweknya geleng kepala, nehi. Coba kalau Tuhan berkata, firman Zar berkata, nehi. Tapi kita sedang berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, terus ku renungkan firman-Mu. Terus yang bener nih, jujur aja. Nah, kita semua mau cek dan dicek malam ini, amin. Bukan hanya saudara, saya juga. Coba bilang saya khotbah, saya aman, tidak. Betul? Kita semua wajib melaksanakan. Haleluya. Nah, mari bersama-sama kita maju, amin. Bayangkan ia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Kemana-mana kita berjalan itu ada di kepala. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita nggak usah jalan tunduk. Kalau jalan tunduk mahkotanya jatuh. Iman yang teguh. Karena kasih setianya dan rahmatnya menjadi mahkotaku. Haleluya. Aku ingat akan firman-Nya untuk melakukan itu siang dan malam. Masuk ke tahun 2001 dengan segala jaminan ini. Ya, orang berkata ini tahun apa tahun depan? Orang di luar bilang apa tahun apa? Tahun ular. Nah, biarin aja, mau ular ke, mau naga ke, mau apa. Nah, bagi kita tahun penuh rahmat. Haleluya, amin. Ya, karena itu menjadi mahkota kita. Buat apa takut? Orang Sunda mah tongsian atuh. Orang Sunda bilang tongsian. Ya kan? Nah, oke, puji Tuhan. Ada lagi ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ini nyanyian tentang hasrat, ya, dan nyanyian dangdut. Hasrat hati hanya sekedar bertanya. Pendeta mantan penyanyinya begini aja, saudara, ya. Gitu. Ya, tapi hasrat hati kita itu dikatakan dipuaskan oleh Tuhan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Ya. Lalu datang ibaratin apa hasrat hati saudara pada waktu masuk tadi? Ingin diberkati. Puji Tuhan. Dipuaskan Tuhan dengan kebaikan. Sehingga dikatakan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Waktu saya baca ayat ini, saya ingat Tuhan. Apa kau dapat dari ayat itu? Masa muda menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kenapa tidak dibilang masa tua tapi masa muda, saudara? Mengapa tidak dibilang masa tua tapi masa muda? Dan ini berarti, saudaraku, bahwa orang itu biar muda juga, tapi kalau jauh dari Tuhan, loyo. Saya buktikan buat saudara. Mari kita kasih tanda di situ. Kita buka sebentar ke belakang. Saya 40. Dan ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang
lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Baca 30 baik-baik. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Haleluya. Saudara, aku bayangkan di sini. Berarti masa muda diperbaharui tadi menunjukkan kepada apa? Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau begitu, apa kita bisa katakan tentang ayat tadi? Kembali pada Mazmur 103. Ia memuaskan hasrat kita yang mungkin sudah sekian lama saudara doakan dan saudara nanti. Bukankah ia Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya? Amin. No, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Ada yang mau sambung? Nah, kenapa buru-buru? Kenapa berkata, Tuhan pokoknya aku mau sekarang. Tuhan, kalau orang di Batak berkata begitu, Tuhan, aku tak mau lama-lama, aku mau setahun hari. Sekarang. Tapi Tuhan berkata, pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Kalau aku mau membuat engkau harus menunggu, tunggulah. Orang yang menunggu tadi dia akan mendapat apa tadi? Kekuatan baru. Saudara, berarti hasratmu tidak akan pernah dibuat kecewa oleh Tuhan. Itu jawabannya. Ya, hasrat hati kita tidak akan pernah dibuat kecewa oleh Tuhan. Haleluya. Dan karena itu pada malam ini setelah kita melihat jawaban itu tadi, mari tanyakan pada diri kita, apakah kita hidup dalam takut akan Tuhan? Yang kedua, adakah kita suka akan firman-Nya dan suka melakukannya? Saudaraku, puji Tuhan. Ayat 21 sekarang. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Dalam GBI ada istilah pejabat-pejabat gereja. PDP, PDM, PDT. Ini berarti bukan hanya untuk PDP, PDM, PDT, saudara. Tapi untuk setiap kita. Haleluya, amin. Berarti orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia disebut apa? Pejabat Allah. Haleluya. Iya tak? Puji Tuhan. Saya pernah mendoakan seorang oma. Ini di Surabaya. Brur Ade, ya oma. Oma ini ibarat gerbong tua karatan. Sudah jalaku. Saya bilang, Gusti Yesus emoh sama gerbong karatan. Kalau begitu yang oma minta mati saja. Saya bilang, oma keliru. Kalau oma berkata oma itu gerbong tua karatan, Tuhan Yesus tidak suka dengar itu. Sekali lagi dengar. Ya, amin, saudaraku. Bukan hanya orang muda yang dibaharui, semua kita dibaharui oleh Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Oh, kita akan mendapat kekuatan baru dan kita bagaikan Raja Wali terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Menghadapi tahun 2001 yang masih gelap di depan kita. Ingat, Tuhan berkata, aku ada di tahun itu. Amin. Ia berkata apa? Dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa kebangkitannya telah memberikan kita hidup baru dan hidup yang penuh harapan. Haleluya. Iya tak? Makanya song-song 2001 dengan ceria. Iya tak? Stop menangislah. Stop mewek. Stop mewek. Lihat wajah saya.
Keren nggak? Keren nggak? Ayo deh, keren nggak? Nih, puji Tuhan. Ya, tadi pagi anak saya telepon dari Amerika. Pak, gimana pemboman di sana? Kenapa? Ya aku mau nanya, Papa takut nggak menghadapi itu semua? Ya dengan Tuhan buat apa takut, Mike? Nah oke, dia yang aku mau dengar. Udah ya, mati telepon. Saya cuma segitu doang. Dia cuma ingin pastikan bahwa bapaknya tidak takut menghadapi pemboman. Oke. Dan malam ini saya berkata jujur buat saudara, kalau kita memiliki Tuhan yang maha baik tadi, buang segala ketakutan itu. Amin. Amin. Nyanyian tadi pas ya Mas Mama. Nyanyian tadi, tak usah ku takut. Amin. Nah tetapi periksa dirimu. Satu, adakah engkau takut akan Tuhan? Baik. Dua, adakah engkau bergaul dekat dengan Tuhan? Mulailah. Yang ketiga, adakah engkau suka akan firman-Nya dan suka melakukan firman itu? Empat, adakah engkau suka melakukan kehendak-Nya? Kali itu engkau jawab, malam ini Tuhan akan memberikan segala Ia janjikan tadi. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan engkau ajaib. Tutup mari kita saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Nyanyian El Shaddai tadi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Biarkan musik perlahan. Saudara renungkan nyanyian tadi. El Shaddai, Dia maha kuasa. Tiada mustahil baginya. Ya Allah yang maha baik. Amin saudaraku. Buang ketakutanmu menghadapi tahun 2001. Jangan dengarkan ramalan-ramalan siapa pun. Mau kita memiliki masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Kalau tahun 2000 ini Tuhan pelihara kita sampai hari ini Ebenezer, Dia akan tetap menyertai kita memasuki tahun selanjutnya. Karena kita menghidup dalam takut akan Dia, bergaul akrab dengan Dia, suka akan firman-Nya dan suka melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, bahkan bersyukur senantiasa. Haleluya. Amin. Amin. Katakan nyanyian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Nyanyinya pendek-pendek saja. Tak usah ku bimbang. Serukan. Yesus peliharaku. Amin. Katakan pendek-pendek saja. Tak
Serukan dengan keras. Amin. Haleluya. Katakan jelas. Serukan namanya. Ingat kembali sepanjang tahun ini, adakah hal-hal yang menduka citakan Roh Kudus? Kita mau mengakuinya dengan tuntas malam ini. Mungkin mulut saudara bersungut dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang Tuhan, karena saudara kecewa, karena saudara diperlakukan tidak adil, saudara menyalahkan Tuhan. Malam ini bereskan dengan Bapa di surga. Dia baik, saudara. Amin. Dia baik senantiasa. Haleluya. Dia tidak punya rancangan jahat pada kita, selain rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Kalau saudara pernah berbuat salah, saudara pernah mengatakan hal buruk tentang Tuhan, bahkan menghujat Tuhan sekali itu, malam ini bereskan. Dia baik, saudara. Amin. Mungkin malam ini saudara sedang mundur dalam kerohanian saudara, dan seseorang menarik saudara datang ke kebaktian ini. Malam ini Tuhan mau saudara pulang dalam sorak-sorai. Amin. Saudara yang merasa Tuhan tegur dengan firman-Nya pada malam ini, angkat tangan kanan saudara. Yang merasa Tuhan tegur malam ini lewat firman-Nya, saudara boleh angkat tangan kanan saudara. Jangan malu, jangan malu. Tangan kanan itu taruh di dada saudara. Tangan kananmu taruh di dada. Sekarang mulailah berdoa. Mulailah berdoa. Ucapkan dengan jelas doamu. Akui kekuranganmu, akui kesalahanmu, akui kelemahanmu. Akui dengan jujur, Bapa senang mendengar pengakuanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa senang mendengar pengakuan kita. Ia sangat mengasihi kita. Kalau Ia mengampuni, Ia buang segala kesalahan kita sejauh timur dari barat. Ia lemparkan itu ke tubir-tubir laut yang dalam. Dia tidak ingat, dia tidak perhitungkan kembali. Berdoalah. Bapa dengar doa anak-anakmu. Saudara yang tidak taruh tangan di dada pun berdoa. Bawa dirimu maju dalam tahun 2001 dengan kekuatan iman yang dari Bapa di surga. Bapa dengar doa anak-anakmu. Ampuni kesalahan dia, ampuni kata-kata dia. Malam ini kami semua belajar bertobat dari kata-kata yang salah. Kami mau memberkati Engkau senantiasa, dan dari mulut yang satu ini hanya boleh keluar berkat. Tuhan Yesus, terima kasih. Tahirkan mulut kami, tahirkan hidup kami malam ini dalam kuasa kasih-Mu. Bersihkan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Pulihkan kami dalam kuasa Roh-Mu. Malam ini Engkau tidak ingat lagi satupun kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau cabut itu sampai ke akar-akarnya, dari pikiran, dari mulut, dari seluruh kehidupan kami. Bapa, kami mohon lemparkan itu ke tubir-tubir laut yang dalam. Buanglah itu sejauh timur dari barat daripada kami. Bapa, Engkau tidak akan ingat itu kembali. Basuh kami dengan darah Yesus. Tahirkan kami dalam kuasa kasih-Mu. Pulihkan kami dalam kuasa Roh-Mu. Bekerjalah oleh Roh Kudus dalam kami. Beri kami pikiran baru malam ini. Beri kami hati baru malam ini. Beri kami keceriaan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih. Ajar kami bersyukur senantiasa.
memuji Engkau. Engkaulah Maha Kuasa. Engkaulah El Shaddai.